guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal share pengalaman aku pas kemarin solo traveling. Pertanyaan apa yang ditanyain pas di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Nah, jadi kalau menurut aku ini pribadi sih untung-untungan ya, karena sebelumnya aku juga udah nonton di beberapa channel YouTube yang share tentang solo traveling, apa aja yang ditanya itu beda-beda, dan untung-untungan juga petugasnya tuh ada yang serem, ada yang agak serem, pokoknya untung-untungan. Dan kita emang bener harus banyak-banyak doa ya supaya dilancarin gitu pas ditanya-tanya kayak. Jadi masalahnya tuh sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan kalian sering solo traveling dan paspor kalian juga capnya udah banyak, itu nggak masalah dan kayak lebih mudah dan mereka juga lebih percaya. Nah, masalahnya itu kemarin aku solo traveling itu aku pertama kali naik pesawat dan jadi kan cap di paspor aku tuh masih bersih banget, masih kosong banget, jadi bener-bener pertanyaannya rada panjang dan rada lama gitu. Jadi pertama-tama tuh pertanyaannya tuh kan biasanya ditanya nama, mau kemana, tujuannya apa. Nah, aku tuh sebelum ditanya-tanya, jadi aku langsung kasih berkas. Jadi aku langsung kasih berkasnya aja gitu. Jadi aku langsung kasih berkas yang udah aku siapin. Jadi pas aku ke petugas imigrasinya, jadi aku langsung kasihin berkasnya dan dia langsung cek berkasnya, baru dia tanya ke aku. Nah, berkasnya apa aja sih yang aku udah siapin gitu. Nah, dari mulai paspor ini aku ngasih berkasnya itu pas di imigrasi Bandara Soekarno itu langsung kayak gini guys. Jadi aku langsung kasihin ini semuanya. Jadi kan biasanya ada yang cuma ngasih paspor aja, jadi nunggu ditanya. Kalau aku nggak, jadi aku kasihin semua berkas-berkas yang udah aku siapin dokumennya, karena aku bener-bener sebelumnya tuh udah kayak cari tahu gitu harus kayak gimana. Jadi aku harus udah siapin dokumennya biar nggak ditanya-tanya terus aku nggak bisa jawab gitu. Jadi aku udah siapin semuanya. Jadi pertama itu ada paspor. Ini aku paspornya juga baru 1 kali perjalanan ya kemarin. Jadi emang bener-bener pemula banget. Jadi buat kalian yang mau solo traveling dan bener-bener baru pertama kali, kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Nah, selain paspor, juga aku udah nyiapin sertifikat vaksin. Kalau misalnya kita harus pergi ke luar negeri itu harus booster ya vaksinnya. Dan di sini aku udah print. Jadi kenapa di print gitu dokumennya? Jadi kalau misalnya di HP tuh kurang leluasa kan orang lihatnya. Jadi aku saranin emang harus di print ya, wajib banget, apalagi kita yang baru banget solo traveling lagi. Nah, ini aku print vaksin. Nah, ini vaksinnya ini aku print yang sekaligus. Jadi ini udah vaksin internasional. Jadi kalau misalnya kita pergi ke luar negeri kan, misalkan mereka butuh barcode atau apa, jadi ini udah siap. Jadi ini sertifikat boosternya yang udah 3 dosis. Ini nanti aku bikinin tutorialnya gimana ngubahnya, gimana dapetin sertifikat vaksin yang udah booster langsung 3 dosis, dan ini internasional vaksinnya. Nah, ini vaksin internasional guys. Lalu juga aku print visa. Jadi kalau misalnya ke beberapa negara yang mengharuskan atau mewajibkan kita memiliki visa, jadi aku print visanya. Terus ini juga ada asuransi. Ini perlu banget sih asuransi buat kalian yang mau jalan-jalan ke luar negeri gitu. Asuransi. Terus juga aku print tiket pulang pergi. Jadi wajib banget buat kalian yang solo traveling itu harus punya tiket pulang pergi di print. Jadi kalau misalnya kalian ditanya sampai kapan, terus mana tiket pulangnya, jadi udah ada. Jadi nggak perlu ditanya-tanya yang aneh-aneh, atau kita kalau misalnya gagap kan kalau ditanya-tanya di interview. Jadi udah ada, langsung di print aja. Terus sama aku bikin itinerary ya bacanya. Jadi buat kalian yang mau solo traveling, kalian harus banget bikin ini. Wajib banget kalau menurut aku sih. Kalau misalkan kalian solo traveling terus kalian nggak tahu mau kemananya, belum di searching, itu bakal ribet banget. Karena kalau misalnya di luar negeri itu kan
internet sama wifi atau internet terbatas ya kita carinya, dan hari itu kita harus pergi langsung jalan-jalan, jadi memakan waktu banget kalau misalnya kita nggak bikin jadwal mau kemana aja kita gitu. Itinerary, jadi isinya gini, isinya tuh tanggal, terus lokasi, terus deskripsi, terus jaraknya dari tempat tinggal yang akan kita tinggali di sana tuh berapa kilo, dan kita kesananya naik apa dan menghabiskan berapa banyak gitu. Jadi wajib banget bikin itinerary. Jadi dokumennya itu aja yang aku siapin. Aku langsung aku langsung satuin di paspor pada saat mau ke imigrasi yang di Bandara Soekarno-Hatta itu. Jadi yang ditanyain itu pas aku deg-degan banget, yang ditanyain tuh mau kemana gitu. Terus aku tuh di sana tuh mereka si petugasnya itu pas ngelihat dokumen yang udah aku siapin, dia tuh kayak ketawa-ketawa cengak-cengit. Tapi awalnya sebelum dia ngeliat dokumen aku, dia tanya, cuti ya mbak? Hah, cuti gitu kan. Soalnya kalau misalkan kalian traveling ke Dubai atau solo traveling itu jarang banget yang solo traveling. Rata-rata tuh kesana buat kerja. Jadi makanya rada-rada bingung, rada-rada heran tuh petugasnya kan. Kenapa aku solo traveling ke sana gitu. Jadi pertanyaannya rada lama, sampai di belakang aku tuh rame. Maksudnya antrian tuh udah lumayan 3 orang atau 4 orang gitu nungguin aku kelar. Sekitar 15 menit lebih kayaknya, lumayan lama kan. Soalnya aku paspornya masih bersih banget. Jadi pertanyaannya rada banyak guys. Jadi buat kalian yang mau solo traveling terus masih kosong passwordnya, siap-siap mental juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian dokumennya lengkap, itu nggak masalah sih kalau menurut aku. Dan petugasnya yang nanya-nanya aku juga baik orangnya gitu. Cuma ada beberapa pertanyaan kayak, mbak mau kemana gitu, ngapain? So aku bilang mau liburan, traveling aja gitu. Beneran sendiri gitu, dia agak-agak kaget gitu. Terus di sampingnya tuh ada bapak-bapak juga kayak yang senyum-senyum ngeliat pas aku bikin itinerary-nya gitu. Terus ditanya, mbak buat sendiri itinerary-nya? Oh iya buat sendiri gitu. Oh gitu. Terus ditanya, ada tiket pulangnya? Ada kok, di situ ada semua. Jadi kalau misalnya nanya, jadi udah ada nih siap dokumennya. Jadi dia nggak nanya-nanya pertanyaan yang aneh-aneh. Terus habis itu si petugasnya tuh pergi ke dalam. Nah aku udah takut banget kan. Abis itu kayak zikir terus, kayak ya Allah kayak gitu-gitu, pokoknya astagfirullahaladzim sampai istighfar terus. Kan takut ya, soalnya si mas-masnya masuk terus ada lama. Biasanya kan kayak cepet banget kan, yang di depan aku sebelumnya tuh kayak cap udah kayak gitu. Nah aku tuh rada lama pertanyaannya karena emang bener-bener belum keluar negeri gitu. Si petugasnya ke dalam. Terus berapa menit mereka kemudian balik lagi, terus dia kayak nanya, oh bikin paspornya udah lama ya gitu. Terus oh bikinnya di sini ya. Iya. Jadi si petugasnya itu ke dalam itu buat ngecek paspor aku. Jadi emang sebenarnya pasporku itu udah dibikin 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019. Jadi udah lama gitu. Terus bikinnya juga di Bekasi gitu. Jadi si petugasnya tuh kayaknya ngecek pembuatan paspor aku itu kayak gimana gitu alasannya. Itu jadi abis itu sekitar 15 menit langsung dia dicap paspornya gitu. Pas itu jadi deg-degan banget. Abis itu kayak pas udah di interview sama petugas imigrasi itu kayak plong banget kan. Soalnya aku sebelumnya tuh kayak takut banget gitu, soalnya pas nonton di YouTube orang lain pas nge-share gitu sampai ada yang kayak deg-degan banget, sampai ada yang kayak dijutekin gitu sama petugasnya, serem-serem kayak gitu kan. Jadi aku luar biasa deg-degan banget guys. Jadi tips aku, kalian siapkan dokumennya biar nggak ditanya-tanya yang lebih dalam gitu. Soalnya kan kalau misalnya solo traveling itu wajib banget pakai tiket pulang pergi gitu. Dan satu lagi sama tiket booking hotel. Jadi kalian siapin juga booking hotelnya di print out. Kalau misalnya kalian emang nggak mau booking hotel dari sekarang gitu atau mau bookingnya di sana, kalian bisa kok pakai booking hotel tapi bayaran di tempat, bayaran nanti gitu. Jadi kalian bisa print dulu
bukti kalian mau tinggal di hotel itu. Jadi si petugasnya tuh nggak nanya-nanya mau kemana. Kalau misalnya dia nanya tinggalnya di mana, nanti di sana, kalian tuh udah ada dokumennya dan bisa jawab gitu. Jadi mereka juga nggak khawatir kita bakal kenapa-kenapa atau kemana-mana gitu. Takutnya yang dikhawatirkan petugas imigrasi itu kita bakal jadi TKW atau TKI ilegal nanti kerja di sana, tapi pakai visanya visa liburan guys, kayak gitu. Jadi kenapa di imigrasi itu super ketat banget gitu. Walaupun kadang ada yang mikirnya, kenapa sih kan gue mau kesana kayak mau liburan gitu, kenapa sih pertanyaannya kayak gitu banget gitu. Kadang ada yang sampai kayak gitu kan. Makanya ada beberapa orang juga yang kayak sakit hati gitu kalau misalkan si petugasnya tuh rada-rada gimana gitu kan. Oke guys, jadi tips dan saran aku, kalian siapin dokumennya, langsung diselipin kayak gini, terus pas kalian ke imigrasi bandara langsung kasihin aja gitu. Jadi menurut aku sih minimalisir gitu, mengurangi pertanyaan yang bikin kalian down atau gimana gitu kan. Oke, jadi itu aja buat kalian yang penasaran tentang solo traveling atau mau ada yang ditanyain, langsung aja komentar, insya Allah aku bakal bikinin videonya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermantu kalian. See you on the next video guys, bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.